demo jalan terus. Jalan terus. Ya, jadi hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Merdeka. Merdeka. Bahkan ada yang berpikir begini, kalau Prabowo jatuh maka yang menggantikan Gibran. Lah, Itu dia. ini apa namanya, lepas dari mulut buaya masuk ke mulut singa. Meskipun singanya masih tolol ya. Opsi kedua, Prabowo sendirian lalu Gibran diganti dengan Puan atau Teddy, ya podo wae. Nggak akan ada perubahan. Saya ingin menggarisbawahi ya mengenai unsur Jokowi ini. Jokowi ini sepertinya ya dia nggak peduli dengan sidang ijazah palsu ya yang sekarang sedang berlangsung dan akan dimulai hari Kamis nanti. Seakan-akan dia berusaha untuk tenang, berusaha untuk tidak peduli, ya kan? Ini sesuatu yang kalau dalam bahasa Jawa itu ndrawasi. Ndrawasi itu sesuatu yang membahayakan, tetapi diam-diam agar tidak ketahuan. Demo-demo yang sekarang ini kan itu sebetulnya tuntutannya. Betul. Ya, MBG, Kopdes, pemborosan, Danantara, sembako naik, BBM naik. Oh, ada lagi satu ya. Entah ini kapan nih yang disampaikan ya. Permintaan maaf dari Prabowo. Orang kayak gitu kok suruh minta maaf ya. Nggak bisa. Langsung di apa ya, ditulup aja. Ditulup atau dipelinteng. Iya. Yang saya khawatir justru dari Jokowi itu. Faktornya ya. Faktornya dari ya sepanjang yang kita tahu bahwa sangat melindungi perjanjian yang ada antara dia dan Bibi. Ya. Nah, yang berkembang itu sekarang itu seakan-akan Wawa itu bertentangan dengan Wiwi, padahal sebetulnya pertentangan itu nggak ada, melainkan bahwa Wiwi lah yang sudah memegang senjata dari belakang demi menggantikan Wawa oleh Gibran. Jangan sampai kemudian Soeharto sudah jatuh dan kita sedang menyusun sebuah Indonesia baru, ternyata Amin Rais nusuk dari belakang. Ini Amin Rais ini modelnya si Jokowi ini. Nah ini kalau itu terjadi kan runyam. Ini kan nunggu waktu supaya nama dia tetap baik sambil menunggu waktu. Ya, yang ngulur-ngulur waktu si Jokowi. Betul. Berdasarkan kaidah-kaidah di dalam hukum. Betul. Nah, sambil menunggu ketika keluarganya itu naik takhta lagi, yaitu Gibran. Artinya kalau misalkan ya betul. Nah kan, betul. Artinya di situ masih punya cawe-cawe dan bisa mengklirkan lagi kasus ijazah palsu. Iya. Dan seakan-akan safari politiknya itu mengelabui orang agar mengira bahwa sebetulnya dia nggak cawe-cawe. Itu minta aja itu dokumen-dokumen karena udah dibukakan oleh PT UN toh. Betul. Bahwa dokumen itu harus terbuka untuk umum. Jadi Bon Jovi atau Dokter Tifa atau kuasa hukumnya itu bisa minta ya untuk apa namanya kebenaran dan keadilan kepada UGM. Dan kalau sampai ditolak, laporkan kepada polisi. Udah nggak usah pakai saksi, nggak usah kayak ini aja nih, lihat nih, dia itu nggak lulus. Betul. Selesai. Ini sudah santer sekali bahwa bulan Agustus ini akan terjadi pengerahan massa atau demo besar-besaran untuk menyalurkan aspirasi tersebut tadi, yaitu untuk segera mengakhiri pemerintahan Prabowo Gibran.
Dan diskusi yang kemarin terjadi di Jakarta, di beberapa tempat juga menginginkan aktivis mendesak Prabowo, tapi masih ada embel-embelnya Pak Bintang. Kalau nggak mampu, Mbok Yao, Prabowo turun katanya. Turun, ya. Lah kita kan sudah melihat dari Iya, semula Prabowo iya. itu tidak mampu. Iya. Ini kadang-kadang pemikiran aktivis kita ini bagaimana masih pakai Ya, gini, tidak kan seluruh penduduk itu, ya aktivis dan mahasiswa pemuda itu tidak 100% sama rata. Pasti ada kelompok-kelompok lain yang beda, ya. Selain perbedaan pendapat itu memang sudah umum, ya, artinya dalam cara menganalisa, cara memahami, cara masing-masing berjuang, ya. Ada yang anaknya orang kaya, anaknya orang miskin, ada yang merasakan kenaikan BBM dan sembako ini sudah sampai di leher, ada juga yang masih hidup masih nyaman ya karena bapaknya punya kedudukan dan lain sebagainya. Dan ada wilayah-wilayah yang mempunyai budaya yang lain-lain, ya, Bhinneka Tunggal Ikanya itu. Betul. Ya. Jadi tidak bisa semua sama, ya. Jadi bahkan ada termul-termul yang dibiayai, ya. Tentu saja pasti mempunyai pikiran yang berbeda. Di antara aktivis saja masih begitu. Betul. Ada yang masih berharap-harap dari Prabowo, harap-harap ya kan? cemas. Kemudian bahkan ada yang berpikir begini, kalau Prabowo jatuh maka yang menggantikan Gibran. Lah, itu dia. Ini lepas dari mulut buaya masuk ke mulut singa. Meskipun singanya masih tolol, ya. Tapi seakan-akan ketentuan yang semacam itu dipertahankan. Betul. Ya. Padahal ketentuan semacam itu tentu tidak mutlak, ya. Memang di negara besar seperti Amerika, ya, seakan-akan, ya, wakil presiden itu tidak sama dengan presidennya. Presidennya, ya. Ya. Padahal sebetulnya sama juga. Iya. Kalau kita lihat namanya Nixon digantikan oleh Gerald Ford, ya, Presiden Nixon, ya, digantikan Gerald Ford. Kennedy digantikan dengan Lyndon Johnson, ya. Itu seakan-akan itu merupakan suatu aksioma atau formula yang tidak bisa dibantah. Ini menurut pendapat saya gombal. Menurut saya gombal. Artinya apa, ya? Ya kita tahu siapa Prabowo, siapa Gibran, ya. Bajingannya seperti apa Prabowo, bajingannya seperti apa Gibran, ya kan? Ya, dua-duanya memang gombal, dua-duanya memang apa kemarin, ya, Belgedes. Ya, jadi, ya, ketentuan macam itu mungkin bisa berlaku untuk suatu keadaan tertentu, tetapi tidak berlaku untuk seluruhnya, ya. Betul. Untuk setiap keadaan selalu begitu. Ini harus cerdas melihatnya, gitu. Nah, kalau misalkan kita tuntut mereka untuk cerdas, kan sebetulnya mereka harus cerdas pula kalau mereka tuh mengamati kondisi. Kalau pergantian yang normal, betul bahwa misalnya Prabowo mangkat, meninggal dunia, Ya. tewas, Ya. otomatis digantikan wakilnya. Ya. Ini kan kondisi yang abnormal, tidak normal, gitu loh. Masa pemikiran kita juga ikut-ikutan tidak normal? Iya. Ya, artinya bahwa
ada alasan kenapa Prabowo harus turun, dan itu bukan cuma Prabowo tapi Iya, satu paket. satu paket. Nah, makanya Iya. saya curiga bahwa ini ada mendesain, kemarin yang pernah kita diskusikan, ada tiga kelompok. Yang Iya. pertama menginginkan Prabowo yang turun, Gibran naik. Yang kedua ada yang menginginkan Gibran yang turun, Prabowo tetap diem aja di istana. Sendirian. Tapi yang paling Lalu digantikan oleh orang lain. iya digantikan orang lain. Teddy. Teddy, gitu Atau kan. Puan. Tapi yang paling masuk akal adalah menginginkan Prabowo dan Gibran turun. Dua-duanya turun. Nah. Ya. Bagaimana ini? Ya karena mungkin masyarakat kita sengaja dipecah itu. Kenapa enggak sekarang aja kita jadikan satu paket musuh bersama, yaitu Prabowo Gibran, yaitu dijadikan Betul, sebagai betul. musuh bersama. Bagaimana Betul. menurut Pak Bintang? Sesuai dengan 3 opsi tadi itu, Ya, ada yang terlupakan, yaitu faktor Jokowi. Bahwa Gibran naik itu tidak hanya sekedar otomatis karena dia wakil presiden, tetapi karena memang sudah direkayasa oleh si Jokowi untuk bisa begitu. Jadi faktor Jokowi ini juga ikut menentukan bahwa opsi pertama harus ditolak. Ya. ya, Nah, opsi kedua, Prabowo sendirian lalu Gibran diganti dengan Puan atau Teddy, ya podo wae. Nggak akan ada perubahan, ya. Dua-duanya baik Puan maupun Teddy ada di lingkaran circle mereka, ya, di dalam circle yang Belgedes tadi itu, Dracula-Draculi, ya. Jadi memang ya pada akhirnya bagi orang yang waras, bagi orang yang cinta tanah air, ya, negara dan bangsa ini, ya hanya yang ketiga yang bisa dipilih, jatuhkan mereka dua-duanya. dua-duanya, gitu. Itu yang masuk akal. Itu yang masuk akal. Nah, saya ingin menggarisbawahi ya mengenai unsur Jokowi ini. Jokowi ini sepertinya ya dia nggak peduli dengan sidang Ijazah palsu. ya yang sekarang sedang berlangsung dan akan dimulai hari Kamis nanti. Akan dimulai babak kedua. Babak keduanya ya. Nah, dia malah kemudian jalan-jalan, ya. Iya. Malah di Lampung dia dapat anugerah Raja. sebagai raja entah apalah. Kemudian di NTT juga begitu, ya. Iya. Seakan-akan dia berusaha untuk tenang, berusaha untuk tidak peduli, ya kan? Ini sesuatu yang kalau dalam bahasa Jawa itu ndrawasi. Ndrawasi itu sesuatu yang membahayakan, tetapi diam-diam agar tidak ketahuan. Kalau bahasanya Pak Harto, bahaya laten. Ya kalau bahaya laten Sama, memang ndrawasi dari juga. dulu sampai sekarang itu Iya. laten, ya. Iya, Ya permanen, ya. permanen ya. Tapi kalau ndrawasi itu Udah setingkat di atasnya ya. kadang-kadang nggak kelihatan, Mas. Oh iya. Kadang-kadang nggak kelihatan, kalau PKI kan kelihatan. Ya, ndrawasi ini ada apa? Nah, ini pertanyaannya, pertanyaan saya, ya. Nah, ini di dalam kondisi atau situasi sedang berkecamuknya 3 kemungkinan, ya, tersebut, maka saya pikir kita harus waspada Jokowi ini. Jokowi ini dengan ketenangannya seperti itu, sekalipun berpura-pura, ya, tetapi ndrawasi, ya, dia tuh sudah mengumpulkan massa, Mas.
Jadi jangan dikira bahwa masa yang sekarang lagi diviralkan, ya, dimobilisasi ya. dimobilisasi, ya. Katakanlah masa seminggu yang lalu diulang lagi dari hari ke hari, atau yang Agustus yang lalu ya. Iya, tahun 2025. Agustus 2025 itu di apa ya? Di AI ya. Di AI, direkayasa dengan AI, dengan angle yang lain, dengan sudut yang lain, yang seakan-akan setiap hari ada, ya, meskipun memang sebetulnya ya universitas kita ini kan banyak ya, dari UI, Pancasila, Trisakti, dan macam-macam lain. Sehingga kalau mereka masing-masing kelompok itu mengadakan setiap hari, juga kita sebetulnya nggak tahu. Betul. Ya, ini kelompok mana gitu ya. Tetapi saya mengartikan Drawasi tadi itu musuh dalam selimut, Mas. Si Jokowi itu nyusup, dia menggunakan masa mahasiswa untuk berpura-puranya meneriakkan Prabowo Gombal. Bahkan teriakannya Prabowo bangsat ya. Iya. Prabowo bangcingan gitu ya. Ada disebut gitu ya. Ada. Kedengaran itu. Iya, ada. Iya, kedengaran itu. Bahkan Dan itu berulang-ulang, bertalu-talu dan disebutkannya ya. Bahkan ada yang kalimat yang sangat tidak manusiawi, yaitu kalimat binatang yang ya gitu. Ya. Nah, itu belum tentu itu orang-orang yang seperti kita. Kemungkinan besar ya orang-orangnya Jokowi masuk di situ, sehingga mempromosikan opsi yang pertama tadi. Ya. Jatuhkan Prabowo, Gibran naik. Nah, ini yang menurut pendapat saya perlu diwaspadai betul. Jadi di dalam situasi nanti pada harinya ya, yang kita sebutkan sebagai perubahan yang mendasar dan cepat, atau dengan kata lain revolusi, menggantikan membentuk solusi yang ketiga, opsi yang ketiga, ya, menjatuhkan pemerintahan rejim ini, lalu membentuk pemerintahan baru sesuai dengan Pancasila dan UUD 45, itu bisa-bisa kita menghadapi beberapa front, yaitu front Prabowo Gibran dan front Jokowi yang hanya mempromosikan Gibran. Nah, ini yang harus kita waspadai bersama, dan dugaan saya ya, tidak semua orang mempunyai pikiran seperti saya, ya. Tetapi mungkin itu bisa terjadi ya. Ya, ini hanya orang intelijen, orang tentara ya, yang bisa memikir seperti itu. Nah, saya terus terang khawatir bahwa itu akan terjadi, dan dengan demikian maka untuk agar opsi yang ketiga itu sukses, maka kita harus memperhatikan juga gerak-gerik daripada musuh dalam selimut ini. Betul, kalau kita amati bahwa kenapa ijazah palsu yang sampai sekarang belum selesai, itu sengaja untuk membuat riak-riak di permukaan. Iya betul. Iya kan? Iya betul. Sehingga masyarakat terlena, betul. Nah, itu kan bahaya, seperti Pak Bintang bilang, ini Drawasi ini sebetulnya. Ini Drawasi memang. Jadi
Gimana kalau kayak gini, kalau misalkan orang tidak akan sadar bahwa Iya, sebetulnya iya, kenapa iya. nggak segera diakhiri? Nah ini sebetulnya kalau menurut saya ini adalah ijazah palsu, ini senjata makan tuan kepada Prabowo. Kalau Iya. tadi ada analisis dari Pak Bintang bahwa Yang sebetulnya juga merupakan pintu masuk kita untuk menjatuhkan Prabowo maupun Gibran. itu kalau dari kelompok kita. Kelompok kita, Nah, betul. tapi kalau kelompoknya Joko Widodo, Iya. itu adalah alat untuk Iya, menusuk betul. kembali yang tadi musuh dalam selimut. Iya, iya. Kenapa betul. si Prabowo tidak sadar? Loh, orang-orang waras. Tapi ya Kalau orang-orang waras itu gitu, 90% orang waras. Sing waras pun 10% doang. Nah, ini yang ya demo-demo yang sekarang ini kan itu sebetulnya tuntutannya. betul. Ya, MBG, Kopdes, Kopdes. pemborosan, Danantara. sembako naik, BBM naik. Oh, ada lagi satu ya. Entah ini kapan nih yang disampaikan ya. Permintaan maaf dari Prabowo. Orang kayak gitu kok suruh minta maaf ya. Nggak bisa. Langsung di apa ya? Ditulup aja. Ditulup atau dipelinteng. Iya. Ya itu tadi ada yang masih mengharapkan Iya. dari Prabowo. Iya. Oh, bahkan harapannya itu disertai dengan analisis geopolitik. Ini lah, orang perdagangan aja udah jatuh ya. Iya. Kemudian investasi nggak ada. Lalu kemarin kita bicara mengenai divestasi ya. Investasi. Ya. Jadi dunia sudah nggak percaya. Iya, kemarin saya baru baca ada 3 lembaga keuangan dunia katanya menarik dananya dari Indonesia. Itu yang bicara tuh analisis perempuan. Kemarin saya lupa nama iya. lembaga itu. Iya ya. Yang pertama ditarik senilai hampir 6, sekian, hampir 7 triliun. Itu kira-kira lembaga keuangan apa ya Pak ya? Yang Ya sebetulnya lembaga-lembaga keuangan IMF ya, ya Bank Dunia, lalu Asian Development Bank, ya. itu semua kan sebetulnya adalah sumber dana yang seringkali dipakai oleh Indonesia untuk pinjam uang, ya, dan mereka selain memang berusaha untuk menjerumuskan Indonesia dalam situasi terperangkap utang, Iya. tapi juga mereka berkeinginan supaya sebagai bankir, ya, sebagai supplier dana, mereka selalu ingin memberikan nasihat. Betul. Ya, nasihat-nasihat itu ya sering-sering kita dengar, dan suaranya seperti mengingatkan, ya kan, atau awas ya, apa itu namanya, defisit APBN-mu sudah mulai lampu merah atau lampu kuning gitu kayak. Itu peringatan-peringatan ya, selain nasihat juga ada peringatan-peringatan. Nah, ini ada, tidak cuman 3 itu saja, tetapi juga termasuk apa yang Anda sebutkan tadi, ya kan? Nah, lembaga-lembaga itu kalau mungkin IMF sama Bank Dunia masih agak ewoh-pekewoh ya, karena Indonesia itu selalu menjadi apa tuh, peminta dana yang laten, yang laten dan yang terus-menerus ya, jadi menjadi apa, nasabah yang dari sejak Pak Harto ya, ya kan? Jadi mereka masih wanti-wanti, ya, masih halus-halusan lah ngomongnya ya. Iya. Tetapi dan sekalipun mereka sudah melihat lampu kuning. Betul. Nah, ini lembaga keuangan lain
seperti IFC ya, International Financial Corporation ya, misalnya ya, itu di luar IBRD, di luar IMF dan di luar Asian Development ADB ya, itu lembaga swasta ya yang tidak sungkan-sungkan terhadap keadaan nasabahnya yang sebetulnya udah lampu merah ya. Mereka menarik ya, mereka buru-buru menarik diri dari situasi daripada ruginya terlampau banyak. Betul, karena kemarin dikaitkan dengan distrust yang kemarin Pak Bintang bilang soal mau investasi bagaimana, kondisi Indonesia sedang carut-marut, terus kemudian dipicu oleh kasus yang kemarin Febri Adriansa itu, ya, jadi kartel korupsi, kartel pencucian uang, ya, termasuk tingkat korupsi yang sangat tinggi di Indonesia. Makanya lembaga keuangan tadi kalau ya kita sendiri ya, kalau ngelihat berita-berita itu ya, ini sudah bukan alang kepalang nih, korupsi Indonesia itu udah menjadi apa, bagian dari kehidupan, udah jadi budaya ya. Nah, ini sudah luar biasa, apalagi di luar negeri. Ya, di mana hal yang semacam itu udah sangat ditentang, bahkan ada putusan PBB ya, yang menolak adanya korupsi ya. Jadi nggak heran kalau kemudian ada yang menarik diri tadi itu. Ya, karena kalau Pak Bintang tadi mengatakan bahwa yang masih mengharapkan Prabowo, seharusnya kan lihat geopolitik. Lainnya aja dana yang ada di Indonesia yang punya orang asing kan jadi tarik, apa dia nggak melek soal itu? Nah, makanya kan sebaiknya opsi yang ketiga dia bergabung ke opsi ketiga, jatuhkan Prabowo Gibran, jadikan orang di dalam negeri saja menganggap gak percaya kok, apalagi orang luar negeri yang segala sesuatunya itu tertata dengan baik ya, meskipun mereka penjajah ya, ya, tetapi perilaku mereka di dalam hal hubungan antara negara dan rakyat itu luar biasa hebatnya ya. Jadi kok masih ada orang yang tega itu mengatakan, berharap dari yang 90% orang waras, ya kan? Ya, kemarin Pak Bintang masih mengharapkan siapa tahu 10% ini bisa berbalik arah. Iya, betul. Seperti halnya Pak Harto ketika mau mundur kan hanya waktunya 4 jam. 4 jam aja sudah bisa berubah, ya kan? Nah, saya masih tetap mengira itu bisa terjadi, Mas. Tetapi bukan disebabkan oleh inisiatif dari dirinya Pak Harto sendiri. Sekalipun sebetulnya perubahan berpikirnya Pak Harto dalam waktu 4 jam itu ya, berbalik 180 derajat, itu juga ada intervensi dari Amerika. Betul, ya, dari Madeleine Albright itu, ya toh, yang menelpon Pak Harto tengah malam. Nah, yang ini pun sangat mungkin begitu, bukan keinginan dari si Bowo pribadi ya, sekalipun masih tersisa 10%, ya kan, yang warasnya itu. Yang saya khawatir justru dari Jokowi itu. Faktornya dari ya, sepanjang yang kita tahu bahwa sangat melindungi perjanjian yang ada antara dia dan Bibi, ya. Nah, antara Prabowo dan Jokowi, ya, 3 perjanjian yang viral kemana-mana itu, Mas. Ya, jadi melindungi perjanjian dengan Xi Jinping, melindungi oligarki Cina, ya,
dan melindungi Jokowi dan keluarganya. Nah, di dalam kerangka melindungi Jokowi dan keluarganya itu, Prabowo nggak sadar meskipun ada yang 10% tadi itu, dia tetap nggak sadar dan menganggap bahwa Jokowi ini masih sahabat, ya, bahkan bukan sahabat ya, sejoli malah. Sejoli. dan inilah yang kemudian orang masih tetap saja nggak sadar, Betul. ya, bahwa itu bisa terjadi. Wawok ditusuk dari belakang oleh Wiwi. Nah, yang berkembang itu sekarang itu seakan-akan Wawok itu bertentangan dengan Wiwi, padahal sebetulnya pertentangan itu nggak ada, melainkan bahwa Wiwi lah yang sudah memegang senjata dari belakang demi menggantikan Wawok oleh Gibran. Nah, kalau sekaitan dengan itu betul Pak, karena menurut saya si Joko ini dia sudah punya kartu truf. Oh iya. Kartu trufnya si Wawok nih. Nah, satu, ya tadi perjanjian itu sebagai jebakan, ya kan. Yang kedua, bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Prabowo ini kan udah di bawah 50%. Iya. Nah, karena itu si Wiwi ini pede dia keliling Nusantara untuk memobilisasi para termonya. Iya, itu betul. Kenapa nggak disadari itu ya? Nah itulah karena 10%. Enggak ya, karena apa ya, karena gombal aja. Masih mengira yang baik itu buruk, yang buruk itu baik. Ya. Padahal si Joko udah siap-siap menghunus kerisnya kan? Betul. Kerisnya Prabowo sendiri kan? Ya, betul itu. Kerisnya Prabowo sendiri yang dipakai. Makanya senjata makan tua. Nah, tapi kalau misalkan kita ambil hikmahnya, kita lihat aja, karena memang ada nasihat dari para guru kita. Sekarang ini adalah fasenya antara iblis dan setan ini sedang bertarung, atau iblis sama Dajjal sedang bertarung, tapi kita jangan terlena. Siapa duluan yang menusuk misalnya, entah itu Dajjalnya duluan atau iblisnya duluan yang bakal ditusuk atau bakal tumbang. Kita jangan terlena. Itu bagaimana Pak untuk menyadarkan seperti itu kepada masyarakat? Termasuk banyak aktivis yang terlena bahwa mereka akan siap-siap datang ke PN Jakarta Timur untuk menghadiri Joko Widodo. Menghadiri hadirnya Joko Widodo. Ya kan? Padahal si Joko Widodo hanya apa ya? Gedabrus. Hanya apa itu? Ya, mengejek. Oh iya, ya, betul. Mengejek, meledek. Lu gua bohongi kamu masih percaya aja. Ya kan? Betul. Jadi ya, tetapi betapapun kita nggak bisa melepaskan apa yang bakal terjadi pada hari Kamis dan selanjutnya. Betul. Dalam sidangnya Dr. Diva. Nah, sementara Roy Suryo agak kita kesampingkan dulu ya. Betul. Bahkan dia mau bikin pra-peradilan yang keempat. Jadi ya ini termasuk itulah, termasuk yang tidak terlampau peduli melihat situasi negara secara utuh. Betul. Nah, tadi itu yang masih berharap dari Wawok dan dengan dalih apa namanya politik global itu tadi. Ya, geopolitik itu. Ya, itu sebetulnya dia hanya melihat dari satu sisi itu aja.
Dia Betul. belum melihat dari situasi yang lebih luas, yang utuh, ya, sehingga salah kira, ya, salah persepsi bahwa sebetulnya yang terjadi di negara kita ini sesuatu yang hampir mendekati dengan situasi Pak Harto mundur. Betul. Bayangin ya, Pak Harto dipilih bulan Maret, 11 Maret ya, Mei-nya jatuh, 2 bulan. ya. Nah ini kan, ini situasi itu sekarang ini sedang seperti itu. Digadang-gadang, diharap-harapkan oleh banyak orang, ya, bahwa Wawo akan survive. Ternyata enggak. Ya. Nah, yang kita harapkan dari enggaknya tadi itu yang menuju kepada Indonesia yang sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri kemerdekaan, pendiri republik, yang dicita-citakan oleh proklamasi 45. Nah, ini yang sering terlepas, ya, bahwa sebetulnya keadaan sekarang ini itu sangat krusial sekali, dan oleh karena itu harus disusun suatu strategi yang yang komplit, ya, yang komplit. Jangan sampai kemudian Soeharto sudah jatuh dan kita sedang menyusun sebuah Indonesia baru, ternyata Amin Rais nusuk dari belakang. Ini Amin Rais ini modelnya si Jokowi ini. Nah ini kalau itu terjadi kan runyam apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita, ya, selama 20 tahun lebih, ya, sejak Undang-Undang Dasar diubah itu, ya kan? Ini akan hilang begitu saja gitu. Nah ini taruhannya di situ. Oleh karena itu kita betul-betul harus waspada, ya, termasuk yang Drawasi itu, sehingga ya termasuk kita harus memperhatikan sebetulnya Kemis itu besok itu seperti apa gitu. Orang masih berpikir bahwa padahal tidak, ya. Hakim tidak memerintahkan jaksa untuk memperbaiki, tetapi ada yang mengira, ya, bahwa dengan adanya putusan sela kemarin itu seakan-akan sudah selesai, sehingga kalau jaksa itu memperbaiki dakwaannya lalu masuk ke pokok perkara, itu ada keliru, padahal memang nggak begitu, ya. Nah ini saya sendiri mempersoalkan, ya, ini warisan Belanda, ya. Jadi memang Belanda itu baik pidana maupun perdata memang ada putusan sela itu, yaitu memberi kesempatan kepada penggugat, dalam hal ini adalah Jokowi dan jaksa penuntut umum, ya, pidana, ya. Di perdata disebutnya penggugat. Itu agar dia, ya, pihak penggugat itu dalam menghadapi eksepsi atau pembelaan, bukan pembelaan, apa namanya, perlawanan, ya, perlawanan dari penggugat, tergugat itu, ya, dalam hal ini si Tifa, ya, Roy atau Roy, ya,
itu mengajukan keberatan, eksepsi. Ya, itu memang diberikan. Nah, demikian juga diberikan kesempatannya kepada jaksa untuk melakukan perlawanan terhadap eksepsi atau keberatan dari tergugat, dari terdakwa. Sekalipun ada kesempatan lain, yaitu tidak usah melakukan perlawanan tetapi memperbaiki surat dakwaannya untuk masuk ke pokok perkara. Nah, memang kemudian menjadi pertanyaan ya, apa sih pentingnya putusan sela? Apa sih pentingnya orang diberi kesempatan untuk melakukan eksepsi, ya? Sebab sekalipun menang seperti yang terjadi pada Tifa, di dalam periode itu Jokowi tidak bisa hadir, ya kan? Hadirnya baru kemudian kemungkinan setelah pokok perkaranya mulai diperiksa. Ya, jadi orang juga bertanya-tanya, apa sih pentingnya putusan sela? Apa sih pentingnya eksepsi? Kan nggak ada gunanya gitu. Nah, ini memang warisan Belanda. Ya ada gunanya. Antara lain adalah bahwa ada hal-hal yang sifatnya formalitas yang harus dipenuhi. Misalnya saja apa surat dakwaan jelas, apakah surat dakwaan lengkap, apakah surat dakwaan cukup akurat, ya itu harus diperiksa dulu. Ada yang berdalih begini, Mas, ya oke, diperiksa, tetapi kan nggak perlu mesti harus pakai sidang-sidang. Mungkin orang ini berpikiran seperti PT UN. Kalau PT UN begitu, Mas, nggak ada sidang, nggak ada sidang permulaan dan memberikan eksepsi, nggak ada. Nah, sebelum sidang dimulai, hakim sudah ditunjuk. Itu majelis hakim mempunyai kewajiban, ini PT UN ya, untuk memeriksa kelengkapan daripada gugatan. Itu diperiksa di situ. Nah, proses pemeriksaan terhadap gugatan, terhadap apa itu namanya, ya dakwaan, itu disebutnya dismissal proses. Jadi kalau ada yang kurang harus ditambah. Kalau ada yang kelebihan tidak perlu. Misalnya ya di PT UN yang kemarin, soal UGM, di PT UN di Bon Jovi, iya yang UGM, ya kan? UGM dan UGM. Itu hakim melihat bahwa loh, ini Bon Jovi harus diikut sertakan. Sebab kalau nggak diikut sertakan namanya kurang pihak. Nah, istilah kurang pihak itu ada di perdata, Mas. Yeah. Nah, PT UN itu memang menangani hal perdata. Ya, jadi nah bisa diselesaikan di situ tanpa harus ada sidang. Betul. Bahkan saya pernah mengalami di PT UN ya. Di mana saya ditanya, saya merencanakan memanggil ahli ini, ahli itu, ya kan? Itu hakimnya, hakim ketua yang nanti bakal menyidangkan perkara itu orang hebat, Mas. Orang dari Nias, namanya Disiplin Manau. Itu dia mengatakan begini, dari bukti-bukti tertulis sudah cukup, nggak perlu lagi disiapkan ahli-ahli, nggak perlu lagi disiapkan saksi-saksi, ini sudah cukup. Begitu, Mas. Jadi pikiran-pikiran
kekurangan yang kurang, pihak. antara lain kurang pihak itu bisa ditambahkan. Tetapi yang lebih kelebihan pihak itu pun bisa dihapuskan. Oh gitu ya. Nah ini dismissal proses itu nggak lama ya, kurang lebih 1 hari ya. Apalagi kalau hakimnya itu pinter tuh ya, begitu berhadapan dengan penggugat ya kan, dia sarankan seperti itu kepada saya. Waktu itu saya menjadi penggugat ya, jadi disarankan begitu, nggak usah, jalan, menang Gitu ya. iya. Jadi ya artinya dari pihak tergugat juga mengumpulkan bukti-bukti ya, tertulis, dan bahkan juga ada ahli dan saksi, itu terserah mereka. Tapi yang ditangani pertama kali oleh majelis hakim yang akan menyidangkan nantinya itu adalah pihak penggugat berdasarkan surat gugatan itu, surat apa tuh namanya, surat dakwaan, surat gugatan ya. Nah jadi mungkin dari situ aja terjawab ya sebetulnya sidangnya Dokter Tifa ini nggak perlu pakai putusan sela segala itu, langsung aja. Nah kalau misalkan dari putusan sela nih, nanti ini kan sidang sudah, yang sudah kan, ini kan sidang babak kedua ya, itu sampai putusan kira-kira memakan waktu berapa? Bisa lama. Nah itu maksud saya seperti ini Pak Bintang. Kalau dalam posisi yang sekarang misalnya ini, saya pernah contohkan ya, itu kan saksi-saksi dari pihak Jokowi ya, itu kan 100-an lebih, 175. Lah iya. Nah, itu hakim bisa membuat batasan. Betul. Ya, 5 atau paling buanter itu 10 lah. Ya kan? 10 aja bisa 10 hari itu kalau satu saksi itu 1 hari, ya kan? Berarti 10 minggu ya kan? Ini kan pengadilan yang mahal, yang memakan waktu yang tidak sederhana. Padahal harusnya tidak begitu, harus sederhana, tidak memakan waktu, mudah. Ya, simple dan murah. Iya, maksud saya gini Pak Bintang, ini sebetulnya ada skenario besar. Artinya gini, dalam posisi yang sekarang ini si Joko ini kan sebenarnya sudah tersudut. Gugatan dari UGM kepada KIP itu kan sudah ditolak oleh PT UN. Artinya kan UGM harus punya kewajiban untuk membuka semua dokumen. Nah, ini kan berarti memojokkan si Joko. Oh iya, betul. Nah, terus kemudian Dokter Tifa ini pun kemarin sebetulnya dimenangkan oleh Dokter Tifa, tapi masih diulur. Iya. Nah, kenapa diulur? Itu tadi kalau kita kaitkan dengan Pak Bintang bahwa si Joko siap-siap sudah menghunus kerisnya, menusuk dari belakang. Ini kan nunggu waktu supaya nama dia tetap baik sambil menunggu waktu. Yang ngulur-ngulur waktu si Jokowi. Betul. Berdasarkan kaidah-kaidah di dalam hukum. Betul. Nah, sambil menunggu ketika keluarganya itu naik takhta lagi, yaitu Gibran. Artinya kalau misalkan betul. Nah kan, betul. Artinya di situ masih punya cawe-cawe dan bisa mengklirkan lagi kasus ijazah palsu. Dan seakan-akan safari politiknya itu mengelabui orang agar mengira bahwa sebetulnya dia nggak cawe-cawe. Betul, hanya menimbulkan riak-riak tadi. Makanya kalau kita bisa lihat bahwa Roy Suryo maupun Dokter Tifa sebetulnya hanya dikasih kesibukan masing-masing. Dan itu yang mainan ya, supaya menimbulkan riak-riak. Nah, kita terlenanya di situ. Ketika nanti Gibran sudah berkuasa, mau apa lagi kita? Oleh karena itu saya menasihati kepada berbagai pihak lah, termasuk Dokter Tifa, termasuk teman-teman di Bon Jovi, ya kan, itu minta aja itu dokumen-dokumen, karena udah dibukakan oleh PT UN toh. Betul. Bahwa dokumen itu harus terbuka untuk umum. Jadi Bon Jovi atau Dokter Tifa atau kuasa hukumnya itu bisa minta ya untuk
untuk apa namanya kebenaran dan keadilan kepada UGM. Dan kalau sampai ditolak, laporkan kepada polisi. Iya. Karena udah ada putusan. Iya, karena ada putusan, udah ada jurisprudensi dari PT UN, betul. Bahwa itu terbuka untuk umum karena ini adalah dokumen-dokumen yang milik tokoh yang kemudian menjadi public figure. Betul. Ya kan, untuk posisi publik. Dikonsumsi untuk umum. Betul, konsumsi untuk umum. jadi bisa begitu. Dan kalau apa tuh namanya, kalau kuasa hukumnya Tifa itu ngerti bener seperti hakim disiplin Manau tadi itu, udah nggak usah pakai saksi, nggak usah kayak ini aja nih, lihat nih, dia itu nggak lulus. Betul. Selesai. Sebab apa? Sebab dalam sidang yang kedua ini, ya, yang dimulai Kamis besok itu agendanya adalah pembuktian. Pembuktian itu bahwa semua pihak, ya, baik dari pihaknya Tifa maupun jaksa, ya, itu bisa menyampaikan bukti-bukti, dan khususnya saksi, di mana saksi korbannya adalah Jokowi. Betul. Jadi kalau di dalam sidang katakanlah pertama atau kedua hakimnya masih begini, goyang begini, ya kan, artinya dia tidak mematuhi perintah undang-undang bahwa Jokowi harus hadir meskipun tidak mesti pada hari pertama, ya. Tetapi kan dari putusannya kan kelihatan, ya kan, karena tempatnya di Solo masih nanti, nggak usah dihadirkan sekarang, ya kan. Itu dari situ aja udah kelihatan. Betul. Dari sidang hari pertama saja sudah akan kelihatan apakah hakim itu berpihak kepada keadilan kebenaran atau berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ada itu, ya kan? Atau berpihak kepada Jokowi, terpapar dan mafia. jaksa penuntut umum, mafia, kartel. Betul. Ya, jadi sebetulnya ini harus disusun strateginya, ya. Orang semuanya udah terbuka kok, ya kan? Dan dugaan kita semula. Iya, kalau memang hari pertama itu tidak bisa dihadiri oleh Jokowi karena hakim tidak pro ke situ, minta supaya Ova Emilia yang dihadirkan. Betul. Iya, orang dia yang pegang kok. Dan sudah ada putusan lagi kan? Iya, dari betul, ada jurisprudensi. Iya. Ya. Dan posisinya kuat, jadi nggak usah bertele-tele, ya kan? Nggak usah bertele-tele. Ya, akhirnya safari politik terpaksa berhenti. Dan kalau kuasa hukum Dr. Tifa bisa melakukan yang hal itu keris bisa dibelokkan, bisa menjadi bumerang atau senjata makan tuan kepada Joko Widodo. Oh iya, betul kan? Oh iya. Karena udah pasti kalau misalkan Ova Emilia harus membuktikan secara jejak akademik atau jejak administrasi yang di UGM, karena dengan putusan PT UN atau jurisprudensi. Disitulah kalau dia bisa menghadirkan, tadi Bapak bilang bukti-bukti dari UGM, membawa buktinya, sekaligus membawa buktinya. Betul. Ya kan? Nah, itu bisa membelokkan keris yang tadinya buat nusuk ke Prabowo, nusuk dirinya sendiri. Nah, termasuk Pratikno, betul, sebagai ketua MWA, ya kan, Majelis Wali Amanah ya kan? UGM, itu harus dihadirkan. Betul. Ya.
Jadi jangan terlena. nggak usah peduli dengan Jokowi. Iya, betul. Jadi nggak usah kita terjebak kepada nanti Joko Widodo akan hadir sesuai mekanisme yang sudah direncanakan oleh mereka. Iya. Nggak usah bicara mengenai neuroscience. Neuroscience. Nggak usah bicara mengenai telematika, ya kan? Ya, itu kerjaan akademik ya. Iya betul. Ya. Ini udah ada jalan tol ini, jalan tol menuju. Jelas ini, betul. Cukup nih Pak Bintang. Ada tambahan? Iya, saya kira kita harus, artinya apa? Artinya tidak hanya jalan tol untuk ijazah palsu ya, untuk ijazahnya Jokowi lah ya, tetapi juga jalan tol untuk revolusi. Otomatis. Kalau ini terbongkar, Ya, otomatis. artinya kita pelihara itu supaya betul-betul kita masuk ke jalan tol, nggak usah macam-macam, ya kan? Kita wujudkan, ya, insya Allah kita wujudkan yang namanya cita-cita proklamasi Betul. 45, ya, melalui suatu upaya menata kembali Republik Proklamasi 45 dan Pancasila. Betul. Itu aja Mas. Jadi demo jalan terus. Jalan terus. Ya, demo jalan terus. Betul. Mudah-mudahan dengan adanya dibongkarnya soal ijazah ini, ya, kita tidak menghadapi lagi musuh dalam selimut. Betul. Ya, Karena bisa membalikkan arah. betul. Ya. Jadi hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Merdeka. Merdeka.